Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafa min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfi 'inda al-mautil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu wa hada ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sohbatihi wa tibahi min qulubi fi daril baqa'i wa na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian tafsir kita bersama kitab Fathul Qadir Al-Jami' bain Fadl Riwayah wa Dirayah min Ilmi Tafsir karangan Al-Imam Syaukani. Di pembahasan sebelumnya surah Al-Bayyinah itu menjelaskan tentang bagaimana nasib orang-orang yang kafir baik dari ahlul kitab ataupun musyrik, dan bagaimana nasib orang-orang yang beriman kepada Allah serta beramal baik. Nah, itu surah Al-Bayyinah. Lalu surah yang sebelumnya lagi kalau diurutkan yaitu surah Al-Qadar. Wahiyya makkiyatun 'inda aktsaril mufassirin. Kebanyakan ahli tafsir memadahkan surah Al-Qadar ini adalah surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah Al-Qadar ini ayatnya sedikit 5, tetapi ini sudah jadi sebuah bukti bagaimana umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan dibanding umat-umat terdahulu. Bukan sekadar kisah saja, tapi memang benar-benar umat Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan dibanding umat terdahulu dalam hal lamanya hidup di dunia. Kan kalau umat dahulu umurnya panjang-panjang, ratusan tahun, umat Nabi Muhammad kan sampai situ, berarti hitung-hitungannya lamanya beribadah kepada Allah Ta'ala jelas kalah. Jadi manusia yang hidup di zaman Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, di masa itu umurnya dasar panjang-panjang. Kayak Nabi Nuh itu aja kan 1000-an. Harus benar tuh. Anggap sembahyang sidin tuh belum tentang ngomong lagi lah. Cuma misalnya sidin itu sembahyang sebujurnya sehari sekali aja. Kita 5 kali dalam sehari, ya tetap banyak sidin. Karena apa? 1000. Bahkan 10%-nya 100. Itu ya di kita jarang jual. Itu secara kuantitas jumlah kalah jauh. Tetapi beda umur ini ternyata digantiakan. Digantiakan dengan apa? Dengan ibadah-ibadah yang bisa dilipat gandakan. Surah Al-Qadar ini simbol aja bahwasanya dasar ada kesempatan dasar umat Nabi Muhammad untuk pahala itu banyak, berlipat ganda, lebih daripada biasanya. Al-Qadar ini bukti nyatanya tuh banyak lagi sebenarnya. Dan para ulama pun ketika merumus atau membahas tentang pahala, ibadah lawan pahala, itu kadada yang pasti hitungannya pasti, yang penting banyak itu. Dalam sebuah bab di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu ada menulis ngaran babnya man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memberikan contoh baik. Nah, ini kan hadisnya yang man sanna sunnatan hasanatan falahu mislu ajri fa'ili.
Dalam riwayat lain, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilin. Kalau al-qadar ini terkait waktu, ada juga pahala dilipat gandakan terkait dengan aktivitasnya. Nah, ya nang sana sunatan hasanatan tadi. Kayak bagaimana itu? Sana sunatan hasanatan ini adalah mencontohkan kebaikan dan orang mengumpati. Jadi bilanya kita sadar diri dah, kemampuan ibadah banyak itu terbatas. Sembilan tahajud 8 rakaat, besok pindah burud dah itu. Jangan kita tahan lagi dah. Namun tarawih itu dipaksa-paksakan lah itu karena bulan puasa. Cuma secara umum ya kayak itulah itu. Ada awak ya Pak, berarti tertutuplah kesempatan beribadah kada. Kalonya dalam rumus mansana sunatan hasanatan, siapa yang mencontohkan kebaikan itu dapat pahala lipat ganda karena orang mengumpati, dan pahala orang kada berkurang, sidin kada berkurang. Dan ini sangat berpotensi bagi orang-orang yang jadi tokoh diumpati, pandiran sidin didangarakan, gawian sidin diumpati. Kalau nyawa ini tuh istilahnya di media sosial itu bobohan influencer yang followersnya banyak. Nah, itu kesempatan benar. Kesempatan apa? Dapat pahalanya banyak. Walaupun gawiannya sederhana. Tapi ketika orang banyak yang mau umpati, pahalanya jadi banyak. Kayak orang berjualan itu kan, walaupun ujungannya sedikit aja, tapi kaliannya banyak. Nah, orang berjual belusin, berjual partai, mungkin ujungannya ada banyak, 1.000, 2.000, 3.000, tapi penjualannya 100.000 buting, banyak loh kaliannya. Nah, sana sunatan hasanatan itu modelnya kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya ujar Allah Ta'ala, anzalnahu fi lailatul qadar. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung aja kada pakai muqaddimah, anzalnahu, kami turunkan itu. Sesungguhnya kami menurunkan hu itu domir itu ada kembalinya kayak inya. Nah, yang diturunkan itu apa? Kada disebutkan. Tapi jelas yang dimaksud diturunkan di sini adalah Al-Qur'an. Nah, dan Al-Qur'an anzalallahu jumlatan wahidatan fi lailatul qadar ila sama'id dunya minal lauhil mahfuz. Dan di malam Lailatul Qadar, inanzalna fi Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar ini dari Al-Lauhul Mahfuz sampai ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ke langit dunia. Di Lauh Mahfuz turun ke langit dunia. Nah, lalu wa kana yanzilu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam nujuman ala hasabil hajah. Dan turunnya dari langit dunia ke bumi wadah Nabi Muhammad, turunnya nujuman atau munajjaman, berangsur-angsur sesuai ala hasabil hajah, sesuai keperluan. Nah, ada momen tertentu turun ayatnya, ada pertanyaan turun ayatnya. Nah, itu. Jadi yang plak sebagian itu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Cuma mau tahu langit dunia ini lah, apakah langit pertama, kedua, ketiga, atau seberatan itu maksudnya langit dunia? Ada pertanyaan sana kayak itu nah. Malaikat Jibril yang membawakan wahyunya, penyampai pesan. Dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ini berlangsung sekitar kurang lebihnya 23 tahun. 23 tahun diawali dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tergantung momen turun ayat. Ini kan
bagi para sahabat, turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan karena dapat kabar dari langit. Bahkan kabarnya itu, jadilah hebatnya para sahabat tuh, yang orang wahine, umat Islam wahine itu kada kayak sahabat. Wahyu ini kan kabar dari Allah. Allah ini kan tahu seberataan, Rabbul Alamin. Yang kadang ketika wahyu itu turun, Nabi Muhammad memberitakan para sahabat, akal manusia ini kada sampai lagi ke situ nah. Iyalah kayak itu. Enggak percaya. Ini kan kita barak bulan Rajab, Isra Mi'raj. Nabi itu kan menghabari kepada penduduk Makkah, orang Quraisy, itu peristiwa Isranya aja, Mi'rajnya ada. Sehingga ada berkisah naik ke langit. Cuma berkisah dari Makkah ke Masjidil Aqsa, berkisah itu aja. Dan banyak yang kada percaya mengarang-katakan karena ini di luar logika, kada masuk akal benar. Dalam semalaman kau sampai. Abu Bakar itu waktu ditakuni, pian ya percayalah, aku percaya 100%, bahkan yang lebih aneh dari itu langsung percaya. Ini bila kejadian hari ini, itu dasar kekuatan iman. Kekuatan iman bujur-bujur kan. Kadusa ngalih-ngalih BMKG memadahi kayaknya hujan labat, jas hujan masih rabit aja lagi. Anri seorang pas, musimnya sudah pas, jelas sudah madahi kayak itu. Kada bisa jas hujan, payung rabit, kada dibaiki kayak itu. Yang sederhana, Nabi Muhammad memadahi yang dasar di luar akal. Salah satu yang paling di luar akal itu, kalau yang dalam sirah dikisahkan itu adalah waktu perjanjian Hudaybiyah. Mungkin sebelumnya ada pernah sampaikan dah. Jadi kan perjanjian Hudaybiyah, jadi kan kayak ini nah, Nabi itu mimpi tulak umrah apa? Nah itu umrah, tulakan, sahabat tulakan tahun Hijriah. Sampai di Mekah, utus Sayyidina Utsman melobi supaya masuk kota Mekah. Soalnya ada di sini. Tapi terjadi perjanjian. Nah, arahnya sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian satu gencatan senjata. Lalu yang kedua, umrahnya ditunda, maksudnya masuk kota Mekahnya ditunda tahun depan. Gencatan senjata, umrah ditunda. Lalu yang membuat kaum muslimin itu kecewa adalah perjanjiannya itu anehnya tuh nah, anehnya. Bila ada yang berislam, orang Mekah berislam, tulaknya ke Madinah, orang Madinah wajib membolehkan orang Mekah tadi. Ini berislam, wah nak masuk Islam tulaknya ke Madinah, ketahuan orang Madinah tahu wajib membolehkan ke Mekah. Tapi bilanya ada orang Madinah murtad tulak ke Mekah, orang Madinah ada boleh menuntik karena ini mengambil, orang Mekah ada wajib juga mengantar. Umar anehnya, kaum musliminnya juga aneh benar. Ayat Sayyid Umar ini menakoni Sayyid Abu Bakar, pajar mak tadi bujur. Sayyid Abu Bakar Allah Rasulullah alam, sampai Sayyid Umar menakoni Nabi. Pertanyaan Sayyidina Umar nih, bahasa ini mewakili netizen. Nah, jadi Sayyidina Umar lah nakoni Nabi, bahasanya tuh sederhana benar. Nabi, ya kita ini bujur loh, ya Nabi. Misalnya nah, bukan kita umat Islam, nah orang Islam ini Nabi ya, meninggal, katanya loh dalam keadaan Islam, ke surga loh, ya Nabi. Buhannya tuh nah, bukan kafir nih, bilanya mati ke neraka loh, ya Nabi. Kenapa jadi kayak itu perjanjiannya? Dasar di luar nalar. Tapi apa? Ini wahyu dari Allah. Ada yang manusia tuh pada awal sampai memikirkan itu. Oh, sekali hikmahnya. Di akhir kisah itu Nabi sudah memadahi dah. Tenang jauh marai. Ini perjanjian Hudaybiyah ini adalah episode awal tentang kesuksesan di berikut-berikutnya. Walaupun usul Hudaybiyah ini mungkin dianggap gagal gitu, dasar kesuksesan yang tertunda, kayaknya ada tiga melihat. Iya kajian nih si Umar. Iya ada yang ngijak. Nah, si Umar ini kayak tenang. Dasar aneh benar tuh perjanjiannya.
Tapi kan pada akhirnya di tahun itu imbah bulikan Sulh Hudaybiyah ini Nabi kau mengirim surat-surat dakwah untuk ke Romawi, Persia, ke Mesir, ke Yaman. Kau ngirim surat berdakwah ke daerah-daerah luar, ekspansi keluar tuh awak, karena sudah ada senjata-senjata lawan orang-orang Makkah. Persia kadang menerima surat Nabi di Rabin. Romawi, Heraklius suratnya diterima dengan baik. Yang mengirim surat terima dengan baik, cuma sidin kada akun Islam. Raja Mesir, Raja Mesir ini mantap. Raja Muqawqis dikirimi surat, dibalas sidin melawan hadiah. Hadiahnya apa? Bebinian Mesir, yang salah satunya jadi istri Nabi, Mariatul Qibtiyah. Itu dasar orang Mesir. Yang Nabi melahirkan anak dari Mariatul Qibtiyah itu ngarannya Ibrahim. Nanti kirim surat, jadi rumah aja. Itu kan di luar perkiraan, sama kayak Nabi Isra Mi'raj di luar kayak apa semalam. Yang waktu itu perjalanan itu yang paling hancap tuh naik kuda. Paling hancap tuh naik kuda. Kan ada lain pada itu. Kan ada lagi pesawat paling laju ya naik kuda. Binatang tunggangan paling hancap kuda. Ada yang lain. Tiba-tiba Nabi Muhammad semalaman ke Masjidil Aqsa, ke Syam, nyata dikerampotakan orang, dan Sayyidina Abu Bakar percaya. Kayak level Sayyidina Abu Bakar tuh. Makanya ajar Nabi, lawu zina iman Abu Bakar fi kafah. Misalnya iman Sayyidina Abu Bakar ditimbang di sini, kita seduniaan di sini masih barat Sayyidina Abu Bakar tuh. Kayak itu. Sayyidina Umar bang, iya juga, cuma kebetulan hadis ini tentang Sayyidina Abu Bakar. Nah itu tentang wahyu. Nah, in anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya jar Allah Ta'ala kami turun Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, ya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, lalu kenapa ngarannya Al-Qadar? Ngarannya tuh li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru fiha ma sya'a min amrihi ila sanatil qabilah. Salah satu pendapat mengatakan karena di malam Lailatul Qadar itu Allah subhanahu wa ta'ala menentukan apa yang terjadi tahun depan. Berarti kan tahun ini puasanya 1447 Hijriah. Nah berarti tahun depannya 1448 Hijriah. Apa yang terjadi Masjid Al-Amin tuntung dah jar 100%. Wallahu alam. Cuma yang jelas apa ngarannya nih di malam itu Allah mentakdirkan itu makna Al-Qadar. Yang pertama, makna lain dari Al-Qadar itu ada yang mengatakan kenapa dinamai Al-Qadar li'azimi qadriha wa syarafiha, karena mulianya dan agungnya malam itu. Malam Lailatul Qadar itu agung. Dan Nabi pun mencontohkan bagaimana menyambut malam Lailatul Qadar. Jadi memang Nabi 10 terakhir itu lebih berhimmat untuk beribadah. Nah itu dasar berhimmat. Faktanya dasar berhimmat kayak itu. Misalnya ada pertanyaan, di momen apa Nabi yang meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan intensitas ibadah? Bahasanya namanya membanyaki ibadah tuh pas bila 10 hari yang terakhir kayak itu. Lalu ada juga memandangkan kenapa dinamai Al-Qadar li-ta'at fiha qadran 'aziman wa thawaban jazilan, karena pahala di malam itu banyak. Nah, ada juga memadahi juga ini Imam Al-Khalil, kenapa jadi malam itu sampai malam Lailatul Qadar? Li'annal arda tadiqu fiha bil malaikah, karena pada malam itu apa ngarannya nih, bumi itu sesak hibak dengan malaikat yang turun dari langit. Karena di malam itu kan malam dasar beliau istimewa. Nah, kadang yang yang ini aja Bang, di lain ada juga yang ini kan malam Lailatul Qadar ini jelas ngarannya
situasinya jelas, tapi pebilanya itu yang rahasia. Dari macam-macam riwayat itu ada yang membedakan pasti dari Nabi bahwa malam ini ada. Makanya disuruh setiap malam, bila setiap malam tarawih nyata dah tetamu sebuting malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar wa ma adraka. Ini pertanyaan, tahulah. Hadzal istifham fihi tafkhim li sya'niha hatta ka'annaha kharijah an dirayatil khalqi la yadri biha illallah subhanahu. Pertanyaan ini, tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Ini litafkim itu maksudnya menekankan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang misteri, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya malam ini, luar biasanya malam ini, itu jelas, tapi yang sebujurannya kayak apa hanya Allah yang tahu. Ada tahu kita malaikat turunan sebujurannya memantau, ada tahu itu pahala yang dilipat gandakan banyak benar tuh kayak apa. Karena kan pahala itu ada bentuk. Makanya Nabi kadang mencontohkan pahalanya nang kaya gunung, pahalanya 27 derajat, kadang itu aja. Tapi yang sebujurannya kayak apa? Ada tahu bentuknya. Nah, malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar ini adalah misteri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia ini terbatas kan. Makanya di surah Al-Baqarah itu kan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Asa an takrahu syai'an wa huwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian membenci sesuatu itu lebih baik. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali kalian menyukai sesuatu tapi itu syarrul lakum, tidak baik. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah taala mengetahui, kalian tidak tahu. Ada batasan manusia ini mengetahui sesuatu, tapi banyak lagi yang ada tahu. Rahasia-rahasia langit bahasanya hanya Allah yang tahu. Dan Nabi pun tidak semua hal tahu. Yang Nabi tahu itu apa? Ya karena memang Nabi dipadahi Allah Ta'ala, dipadahi malaikat Jibril. Kan waktu Nabi ditakuni malaikat Jibril, mata sa'ah, jawaban Nabi apa? Mal mas'ulu anha bi'alamu minas sa'il. Yang ditakuni itu tidak lebih tahu dari yang bertakun. Nabi kada tahu juga lawan kiamat. Apabila kada tahu apabilanya. Jadi bilanya ada orang mengaku tahu apabila kiamat, nah ini jelas lebih hard daripada Nabi. Berarti apa? Akidahnya bermasalah. Ada mungkin lebih tahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, ini makna yang sudah biasa kita dengar. Al-amalu fiha khairun min al-amal fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Beribadah pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Kalau kita lihat Lailatul Qadar ini kan berkenaan dengan waktunya. Karena ada juga yang berkaitan dengan tempat, ada berkaitan dengan aktivitas tadi. Kalau yang waktu ini salah satu. Kalau yang situasinya ya man sanna sunatan hasanatan. Itu. Kalau kita di rumah mencontohkan sesuatu yang baik kesan anak, itu man sanna sunatan hasanatan juga. Yang kuitannya mencontohkan rajin sembahyang, yang anak umpatan sanna sunnatan hasanatan. Yang kuitannya rajin mengaji, sanna sunnatan hasanatan. Yang kuitannya melajari akan mengaji,
sanna sunnatan hasanatan. Itu aktivitasnya. Waktu, kalau waktu kayak al-qadar, malam Lailatul Qadar itu diingatkan. Bulan puasa waktu juga, itu karena waktu. Bila belum waktunya kawal kita. Hari ini kawalah kayak itu, ya belum sampai waktunya. Tapi yang sanna sunatan hasanatan itu kawalah, karena ini apa? Sepanjang tahun. Jalan ini nanti buka sepanjang tahun, kada tertutup. Ada juga yang tempat itu kayak apa? Kayak sembahyang di Masjidil Haram, Masjid Nabawi lawan Masjidil Aqsa. Nah kalau ini tempat dasar tawar, banyak duitnya aja lagi. Itu aja rawan nih. Kada kau situ sini. Tapi yang mansana sunatan hasanatan awal langsung. Berarti kesempatan selalu terbuka, tinggal dipilih. Jadi jangan dikira sahabat itu levelnya sama seberataan. Apakah mereka mencintai Nabi? Ya. Apakah para sahabat itu berjuang dengan Nabi? Ya. Tapi cara beribadah lawan kontribusinya gasan umat Islam itu berbeda-beda. Cara dapat pahala banyak itu beda-beda. Sama kayak kita kayak itu juga. Orang-orang yang apa ngarannya nih miskin itu kan mengadu lawan Nabi, kada kawa beribadah kayak orang sugih, binfak kada kawa. Ini kami beribadah kawa, soalnya orang sugih kawa juga. Jawaban Nabi apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Nah, Nabi kada menyalahkan orang miskin. Bahkan kan orang-orang miskin ininya di cancel, ada kawatulak umpat perang Tabuk, tak umpat karena duitnya ada, dicelalah ada, bahkan dianggap uzur. Oh berarti pahalanya lain di situ, banyak keinginan di lain aja. Sahabat beda-beda kan. Kayak Anas bin Malik itu adalah salah satu sahabat yang mendapatkan keberkahan umur, keberkahan rezeki oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Anas levelnya kayak Abu Bakar? Beda. Anas ini waktu Nabi sampai di Madinah, umur Sidin masih 10 tahun. Dititipakan Mama Sidin, Nabi ulun bertitip anak, barang aja disuruh apa kayaknya. Nah, itu gawian Anas. Ya yang hal-hal yang bisa akan gawi lah, itu digawi Sidin. Levelnya nah kayak itu. Kayaknya lain lagi lawan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kayaknya lain lagi lawan Sayyidina Ali. Beda-beda tugasnya. Kan kesempatan kesan pahala itu nah banyak. Ya walaupun tiap orang akan berbeda hasilnya. Cuma yang jelas tidak ada jalan yang tidak bisa dilalui bagi orang yang ingin menambah ibadah. Selalu ada jalan. Intinya apa sekarang? Intinya adalah mengetahui. Bagaimana cara mengetahui? Ya belajar. Jadi beda orang alim dengan orang abid, ahli ibadah dengan ahli ilmu itu adalah efisiensi dalam beribadah. Ketika beribadah itu tahu yang paling afdol, kawa banyak. Jadi yang sekadar orang baik, tahu itu perbuatan pahala, bagus. Tapi bila anak pahala banyak, perlu ada tambahannya apa? Tambahannya ya ilmu. Dengan berilmu itu tahu momen ini pahalanya yang banyak yang mana. Tahu membedakan yang wajib yang mana. Tahajud 4 rakaat itu kadang menyaingi sembahyang subuh yang wajib 2 rakaat. Itu jelas dah. Jadi misalnya awak garing nah. Karena tapi kawa banyak bergerak, makanan digawi yang mana? Jelas ibadah wajib. Tapi jar ulun terbiasa dah sembahyang tahajud, silahkan. Cuma jangan sampai tahajud jalan soalnya subuhnya melaur. Itu prioritas. Nah itu siapa membedakannya? Orang yang berilmu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Di malam itu malaikat
tahbitu minas samawati ilal ard, malaikat turunan dari langit ke bumi. Warruh ini sebujurnya malaikat dua. Siapa? Malaikat Jibril bi'izni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kan malaikat ini standby di langit. Ya karena sebenarnya macam-macam. Malaikat ini jumlahnya kada diketahui, Allah aja yang tahu. Sensus malaikat itu ada. Jadi kada tahu jumlahnya berapa, cuma banyak. Nah itu. Termasuk ada malaikat itu tugasnya hadir di majelis taklim, ada juga. Itu tugas malaikatnya banyak macam-macam. Kalau yang 10 itu yang wajib kita tahu. Yang kita ada wajib tahu banyak. Ada yang tugasnya standby di majelis taklim, bila ada majelis taklim di muka bumi, ini standby datang. Ada malaikat kayak itu. Ada yang malaikat itu tugasnya lah begana di dalam parut. MOU lawan bayi yang hanya ditiup roh itu nah. Kan bayi 4 bulan, hanya berbentuk muka, tangan di WSG itu nak kelihatan lakian nih pak aja. Binian aja. Ditiup roh, nah malaikatnya langsung ada. Dan di hadis itu malaikat ini yang tukang ulah. Oh ini bayinya kayak ini kayak ini. Tukang ulahnya. Jar malaikatnya, oh kayak ini kan MOU-nya berdiam di komplek AMD. Ikam kayaknya jadi jamaah Masjid Jami Al Amin. Oh kayaknya ikam begawi di sini. Nah malaikat tuh ada yang kayak itu tugasnya. Dan ada momen di mana salah seorang sahabat meninggal, tapi yang takziah malaikat dari langit. Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Ngaran sidin Sa'ad bin Mu'adz. Sidin meninggal, arsy Allah bergoyang dan malaikat turunan dari langit hendak takziah lawan Sa'ad. Kenapa gerak Sidin sampai nang kaya itu? Karena gara-gara Sidin penduduk Madinah jadi berislaman banyak. Karena Sidin kepala suku. Gara-gara Sidin orang empatan. Gara-gara Sultan Suryansah, Pangeran Samudra, lalu orang Banjar berislam. Modelnya kayak itu. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi rabbihim min kulli amrin. Min kulli amrin itu min ajli kulli amrin minal umur allati qadallahu biha fi tilkas sanah. Dari karena setiap perkara, setiap sesuatu dari semua hal yang sudah Allah tentukan di tahun itu. Lalu penutup ayatnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun ma hiya illa salamah wa khairun kulluha la syarrun fiha. Keselamatan dan kebaikan, tidak ada keburukan di sana. Jadi Imam Mujahid pada malam itu lailatun salimatun la yastati'u syaitan ya'mala fiha su'an wala adzan. Jadi Imam Mujahid pada malam itu, malam Lailatul Qadar, setan tidak mampu, tidak bisa melakukan kejahatan dan tidak bisa juga mengganggu. Pertanyaan, berarti malam Lailatul Qadar kurang beribadah berataan lah. Masalahnya adalah musuh manusia terbesar itu adalah nafsunya sendiri. Jadi walaupun bulan puasa itu setan dia belenggu, walaupun jar Imam Mujahid ini setan tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kan manusia memiliki nafsu masing-masing. Nah manusianya yang itu nah malam itu jadi setan. Ini Pak Mahur. Makanya dalam surah Nas apa? Minal jinnati wan nas. Jadi memang gawean kayak setan itu bisa kalangan jin, bisa kalangan manusia. Bilanya setan dari kalangan jin, azannya buka. Azan lari terbirit-birit. Tapi bilanya setan kalangan manusia itu bisa memagat tali mek. Oh, ada bunyi, mau soalnya pagat tali mek. Ulun berceramah nang kayak ini di lain.
Tanya begitu, inggih jer, dilanggar udah kami bahari, pakai talime kan mau maget kalinya. Sekejadian, ada tahu kan apa masalahnya. Cuma ya kayak itu, nafsu manusia nih, dan nafsu manusia inilah yang mula apa? Pembunuhan pertama terjadi karena nafsu. Kan kisahnya Habil lawan Qabil ini beding sanak, cuma beda kembar pengantin. Menurut syariat Nabi Adam, kembar pengantin itu disilang. Jangan sekali lahir lakian bini lahir bini. Syariatnya adalah saudari perempuan Qabil menikah lawan Habil, saudari perempuan Habil menikah lawan Qabil. Qabil kada terima. Kenapa? Karena saudari si Habil ini kada bungas. Ding sanaknya bungas itu. Kenapa aku dapat kada bungas itu? Hirinya. Nah, ini kan karena nafsu. Amun iri biasa aja ada dah. Tapi masalahnya iri ingin melakukan sesuatu. Akhirnya apa? Qabil ini membunuh Habil. Sehingga terjadilah pembunuhan pertama yang jar Nabi bila nyawa Yahimina. Ada yang membunuh Qabil ini dapat tampias dosanya juga. Ngeri benar. Jadilah kita inilah kada jadi artis, kada jadi orang terkenal, ada syukurnya juga. Kada dia menuruti kita. Itu sisi salah satu sisi baiknya menggawe nang pina aneh, nang ada baik, melihat orang beda. Tapi bila jadi public figure, banyak nama umpati amun baik bagus. Mun baik bagus. Tapi bila ada baik, bahaya benar. Di sisi lain itu man sanna sunnatan sayyi'atan, yang keburukan. Sanna sunnatan sayyi'atan, keburukan. Salah satu penyebab kenapa orang-orang di Mekah itu menyembah berhala, karena ada penduduk di Mekah itu tulak ke Syam melihat buahnya menyembah berhala, lalu sinin bawa patungnya ke Mekah, lalu menyembah patungnya itu. Berubah, yang asalnya mengumpati ajar Nabi Ibrahim terkikis timbul menyembah berhala. Nah ini je Nabi mansana sunatan sajatan juga itu mencontoh yang ada baik. Nah jadi Imam Mujahid lah, setan malam itu tidak bisa berbuat jahat. Jadi Imam Syafi'i, huwa taslimul malaikati ala ahlil masajid min hini taghayyubi syams ila ayatul al-fajr yamurruna ala kulli mu'minin wa yaqulun assalamu alayka ayyuhal mu'min. Jadi Imam Syafi'i adalah malam Lailatul Qadar itu nah. Yang salah pun iya itu nah. Maksudnya adalah malaikat menyerahkan kepada apa ngarannya nih ahli masjid, berarti babuhan jemaah masjid, dari tenggelam matahari, berarti dari maghrib sampai terbit fajar sampai subuh, yamurruna ala kulli mu'minin. Malaikat ini lewat ke setiap orang yang beriman. Apa ujar malaikat? Assalamu alayka ayyuhal mu'min. Dapat salam dari malaikat. Assalamu alayka ayyuhal mu'min. Dapat salam dari malaikat pada malam Lailatul Qadar. Cuma ini rumusnya nambah ibadah, Pak. Amun nonton Liga Champion, wallahu a'lam memang. Tapi lagi semifinalnya mantap benar. Barca PSG, Chelsea Barca 3-0. Sayang terlewat. Wallahu a'lam itu. Maka bilanya pesahor Liga Champion mantap benar. Itu kayak Pak, wallahu a'lam. Cuma yang jelas paling ada malamnya tarawih, ada nari baca. Nah itu barang apa? La yutraku qulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr itu ya sampai terbit fajar, sampai subuh. Itu waktunya. Jadilah Lailatul Qadar ini kan misteri, kada tahu malamnya bila. Tapi bilanya pas subuhnya tuh ya kelihatan. Kelihatan nggak tuh? Kelihatannya kayak apa? Matahari bercahaya, tapi kada panas.
Itu kelihatan bilanya sudah kayak itu. Nah, tadi Lailatul Qadar dah. Nah, dengan tahun kene aja dah lewatan dah. Bro jangan takutnya di malam tadi bimbet ya. Rancak manusia ini kayak itu bang. Sudah paginya yang menyesal berdudi. Nah itu gila aja nontonnya Lailatul Qadar lah aja. Karamian begadang. Nah, lalu yang terakhir salamun fi tilkal lailah taswat mardatu syayatin wa taghil ifritul jin wa taftah fi abwaabus sama kulluha wa yaqbalu Allah fiha taubah li kulli taibin falidza qala salamun iya hatta matla'il fajr. Di riwayat lain disebutkan pada malam Lailatul Qadar itu maksud salamun ini adalah pintu langit dibuka semuanya dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Nah, berarti ini salah satu pilihan. Ketika malam Lailatul Qadar, apa nanti gawe? Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ulun minta ampun. Anu semalam mau kita pentol 10 bepada 3. Cuma nih penutup kisah